Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jumpa lagi di hari Senin 29 Mei 2023. Mari kita bersiap-siap untuk menerima berkat Tuhan yang akan memenuhi seluruh hidup kita sepanjang hari ini. Renungan hari ini berjudul, Masihkah Terasa Mengagumkan? Bacaan firman Tuhan diambil dari Kitab Mazmur pasal 51 ayat 9 sampai 15. Yang akan kita baca sekarang adalah ayat yang ke-12, demikian bunyinya. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Saudara-saudara, ada seorang pianis keturunan Yahudi Amerika bernama Arthur Rubinstein. Suatu kali ia mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Golda Meir, wanita yang menjabat sebagai Perdana Menteri Israel. Pertemuan mereka ditayangkan secara live oleh televisi nasional. Setelah berbincang-bincang cukup lama, Golda Meir bertanya kepada Arthur, "Apa peristiwa terpenting dalam hidup Anda?" "Hal yang terpenting dalam hidupku adalah ketika menerima Yesus Kristus masuk ke dalam hatiku. Sejak itu hidupku berubah. Aku merasakan sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa," jawab Arthur singkat. Jawaban singkat itu cukup mengejutkan Perdana Menteri Israel dan orang-orang Yahudi yang menonton acara itu. Bagaimana dengan saudara-saudara? Masihkah saudara ingat pada momen indah yang membuat jiwa saudara kagum dan selalu bersukacita, yaitu ketika pertama kali mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus? Saat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memang itulah saat yang sangat mengesankan. Dalam momen itu kita memiliki cinta kasih yang membuat hati kita sangat menginginkan Yesus. Rasa kagum membuat kita ingin selalu dekat dengan Tuhan, tinggal dalam hadirat-Nya dan selalu haus akan kebenaran firman-Nya. Hidup yang tadinya terasa sia-sia dan tak jelas arahnya, kini menjadi berarti karena hati kita dapat merasakan bahwa Yesus sangat mengasihi kita. Kasih dan penerimaan-Nya membuat kita mengerti bahwa hidup kita sungguh-sungguh berharga. Saudara-saudara, sebenarnya setelah mengalami keindahan cinta mula-mula itu, Tuhan ingin kita terus-menerus mengalami pembaharuan hati dan pikiran. Tuhan ingin kita terus mengaguminya, sehingga kita terpacu untuk bertumbuh menjadi orang Kristen yang semakin lama semakin dewasa. Sayang sekali, jutaan orang Kristen yang umurnya kian hari kian lanjut, malah tidak mengalami pendewasaan iman dan karakter, tetapi justru mereka kehilangan kekaguman akan pribadi Yesus. Mengapa banyak orang yang cintanya kepada Tuhan menjadi luntur dan ia menjadi orang Kristen yang begitu suam, panas tidak, dingin tidak? Karena mereka tidak menginginkan pertumbuhan. Pertumbuhan iman dan karakter tidak terjadi secara otomatis, saudara. Pertumbuhan itu membutuhkan komitmen yang teguh. Yang paling kuat membentuk seseorang menjadi dewasa ialah komitmen-komitmen yang teguh. Penundukan diri kepada Tuhan yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Sayang sekali sebagian orang terhilang ketika Tuhan mengharapkan komitmen mereka. Tapi justru mereka lebih memilih menjadi pengikut yang mendua hati. Separuh hatinya ingin mengasihi Tuhan, tetapi separuh lagi mengasihi dunia, bahkan mengasihi dan terikat dengan kedagingan. Paulus menasihati kita agar dengan sepenuh hati kita menginginkan pertumbuhan iman dan karakter. Apa yang kita mulai dengan Roh Kudus haruslah terus kita tekuni. Surat Galatia pasal 3 ayat 3-4 berkata, "Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh,
Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Saudara-saudara, apakah saat ini saudara masih hidup di dalam kekaguman akan kasih Yesus, akan kuasanya, akan kesetiaannya, akan kepeduliannya terhadap saudara? Kalau seandainya tidak ada lagi kekaguman seperti pada awal waktu saudara bertemu dengan Yesus, ayo baharuilah komitmen saudara. Berjanjilah kepada Tuhan bahwa saudara akan kembali kepadanya, kembali merindukan kasih-Nya, kembali merindukan pribadinya. Datanglah kepada Yesus dan minta Roh Kudus-Nya memulihkan kehidupan saudara. Hari-hari ini kita memperingati hari Pentakosta, saat turunnya Roh Kudus yang memenuhi murid-murid yang berada di loteng Yerusalem. Saat ini adalah zaman akhir, di mana hujan akhir, hujan kuasa Roh Kudus itu dicurahkan kepada setiap orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman, haus akan kesegaran yang diberikan oleh Roh Kudus yang mengurapi kita. Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39, demikian bunyinya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saudara-saudara, sekarang ini adalah zaman di mana Roh Kudus bekerja. Itu sebabnya marilah kita bawa hidup kita. Kita harus merasa haus akan kesegaran yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang dicurahkan ke dalam hidup kita, kepada kita yang merindukan roh itu bekerja. Saudara-saudara, keadaan di dunia, hidup yang kita jalani itu sungguh melelahkan. Itu sebabnya kita perlu terus-menerus dikuatkan, disegarkan oleh Roh Allah, Roh Kudus yang sudah diutus untuk menjadi penolong kita dan menyertai kita senantiasa. Jangan abaikan peranan Roh Kudus dalam hidup saudara. Dia adalah Roh Allah, Roh Yesus yang mau menyertai. Dia mau memberikan sukacita. Dia mau memberikan damai sejahtera. Dia memberikan hikmat. Dia memberikan tuntunan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia memampukan kita untuk melakukan setiap perintah dan kehendak Tuhan. Terimalah Roh Kudus. Pagi hari ini, datanglah sebagai seseorang yang sungguh sangat haus, rindu dipuaskan oleh Roh-Nya. Maka saya percaya Tuhan akan memuaskan hidup saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih. Setelah Engkau naik ke surga, maka Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, diutus untuk menyertai kami semua sebagai seorang penolong yang selalu siap dalam segala musim kehidupan yang harus kami alami. Bapa, mungkin ada di antara kami yang sudah kehilangan kekaguman terhadap Tuhan, sudah luntur kasih-Nya kepada Tuhan. Tetapi pagi hari ini, kami mohon, kami berdoa dengan kesungguhan hati, curahkanlah Roh-Mu, supaya Roh Kudus itu bangkit kembali di dalam kami, sehingga setiap hari kami hidup dengan hati yang sepenuhnya mencintai Tuhan. Kami merasakan damai sejahtera, kesegaran pimpinan,
tuntunan Roh Kudus, kekuatan penghiburan, dan segala yang kami butuhkan, Roh Kudus siap menolong kami. Terima kasih Bapa, baharuilah kami oleh Roh-Mu. Baharuilah kami oleh Roh-Mu yang membuat kami itu bersemangat kembali dan mengagumi Tuhan dan menanti-nantikan saat kami berjumpa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Komitmen yang teguh untuk bertumbuh akan menghasilkan pertumbuhan yang pesat. Selamat beraktivitas. Teruslah bertumbuh dalam karakter Kristus. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai saudara-saudara semua. Amin.